Publik mengapresiasi Irjen Pol Verdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Di sisi lain, polisi masih menerima sorotan terkait tidak akan diumumkannya motif pembunuhan dengan dalih ada perasaan yang harus dijaga. Padahal Presiden Jokowi sudah berulang kali menginstruksikan bahwa kasus ini harus diselesaikan secara transparan. Dan pihak keluarga pun juga tidak kenapa-kenapa jika motif ini dibuka ke publik. Untuk membahas hal tersebut saya sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Dan sambil menunggu nanti kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro, juga akan bergabung bersama kita pada sore hari ini. Kita akan ke Bang Jamin. Bang Jamin, selamat sore Bang. Selamat sore Sasa. Bang Jamin, kasus yang dikatakan bahwa Irjen Verdi Sambo ini akhirnya marah karena ada harkat diduga Brigadir Yosua melukai harkat dan martabat keluarga. Ini kan menjadi pertanyaan banyak orang yang terbuka sekarang di publik bahwa diduga adanya pelecehan seksual. Pertanyaannya, kenapa nggak dibuka saja sama Polri, dijelaskan yang melecehkan, yang melanggar harkat dan martabat itu apa? Karena kan sebenarnya kalau memang kasusnya ini adalah pelecehan seksual, bukan kasus yang pertama kali. Dan kemarin-kemarin jika ada kasus pelecehan seksual pada saat konferensi pers ini semua dibuka oleh kepolisian. Mengapa demikian Bang Jamin? Ya, pertama keterangan itu kan disampaikan oleh penyidik yang dalam hal ini Kabar Reskrim. Nah, keterangan seorang terdakwa, keterangan orang itu mempunyai hak ingkar. Jadi dia memberikan keterangan itu tanpa disumpah. Jadi bisa aja keterangan itu benar atau tidak benar. Kan mereka berusaha untuk keterangan yang tidak memberatkan dirinya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat ini yang disampaikan terkait dengan adanya pengakuan bahwa dia melakukan perencanaan pembunuhan. Justru keterangan ini sangat berbahaya kalau dia mengakui adanya rencana pembunuhan yang sudah dilakukannya disebabkan karena emosi. Ya, karena emosi, lalu karena dendam mungkin ya, kalimatnya hampir mirip seperti itu. Karena apa alasannya itu emosinya muncul? Karena melukai harkat dan martabat. Nah, tadi masuk ke harkat dan martabat. Awalnya adalah pelecehan seksual. Saya kira kalau kita grammatically, tentu harkat dan martabat itu cakupannya lebih luas. Kan pelecehan seksual, kalau pelecehan seksual terminologinya di Undang-Undang PKS itu sudah jelaskan dengan jelas begitu apa maknanya. Kalau terkait dengan harkat dan martabat itu kemungkinan bukan hanya terkait dengan pelecehan seksual, bisa saja terjadi lain. Contohnya terjadi kan antara Pak FS dengan orang lain atau ibu dengan orang lain atau ada yang lain lagi gitu. Harkat dan martabatnya terganggu gitu. Jadi ini kelihatannya pernyataan ini memperluas makna yang selama ini dipikirkan orang ya, dipikirkan oleh masyarakat terkait dengan ini. Ya tentu karena tidak dijelaskan spesifik oleh Kabar Reskrim pada saat itu, sehingga ini membuat pertanyaan besar di masyarakat. Satu pertanyaannya ada terkait berpindahnya lokasi pelecehan dari rumah ke Magelang yang ada di Jakarta, sekarang memperluas makna pelecehan tersebut menjadi melukai harkat dan martabat. Begitu jadi masalahnya ini. Pertanyaannya Bang Jamin, ini kan seperti anti klimaks sebenarnya. Pada awalnya publik sudah sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian. Bahkan Kapolri yang turun langsung untuk melakukan konferensi pers. Pengumuman penetapan tersangka Irjen Pol Verdi Sambo. Namun pada ujung-ujungnya motifnya tidak dibuka secara terang benderang. Dan bahkan justru membuat banyak persepsi yang terjadi di masyarakat. Mengapa demikian? Mengapa polisi justru melakukan hal itu, Bang? Padahal kan sebenarnya bisa saja motif ini dibuka secara gamblang. Ya, jadi dua hal ini. Pertama, Polri karena sudah didesak dan oleh Pak Mahfud dan juga oleh Presiden yang mengatakan harus terbuka dan jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan sehingga mereka mau nggak mau harus segera untuk menyatakan motif. Tetapi waktu mereka sampaikan motif tersebut, ternyata motif tersebut tidak langsung kepada
suatu perbuatan yang konkret ya, masih terjadi. Ini lebih bias lagi dari awalnya begitu. Nah, tapi ini sebenarnya kalau dalam hukum pidana tidak menghapus perbuatan pidananya, justru keterangan yang disampaikan oleh Kabar Reskrim ini menunjukkan bahwasannya memang ada rencana pembunuhan itu terjadi, dan rencana pembunuhan itu yang dilakukan di eksekusi itu dengan motif tadi harkat dan martabatnya terganggu sehingga dia melakukan pembunuhan, itu menunjukkan bahwasannya ada pembunuhan berencana dilakukan dan tidak akan bisa dihilangkan dengan adanya terganggu harkat dan martabatnya itu. Nah, itulah kelas yang tidak ada hubungan sebab akibat itu yang bisa menghapuskan perbuatan 340-nya begitu. Apakah artinya jika memang Irjen Pol Verdi Sambo ini kan mengaku nih melakukan pembunuhan berencana karena emosi, awalnya karena marah, karena harkat dan martabatnya dilukai. Apakah itu artinya akan bisa saja sebenarnya memperberat justru ancaman hukumannya, Bang? Ya itulah, pertama karena itu dia melakukan hak sendiri. Ya, kalau di Indonesia ketentuan hukum pidana nggak boleh melakukan main hakim sendiri. Ya, kedua, dia seorang perwira tentu sudah di-asesmen kan menjadi perwira, sudah secara emosional, secara mental terkuat begitu ya. Jadi dari kedudukan sebagai penegak hukum harusnya tidak melakukan emosi yang begitu besar sampai melakukan tindakan yang unlawful gitu, yang bertentangan dengan aturan hukum gitu, sehingga dia sadar bahwasanya apa yang dilakukan itu mempunyai dampak hukum yang berat bagi dirinya sendiri. Kan seorang perwira kan asesmennya juga tinggi ya terhadap kedudukan itu begitu. Baik, Bang Jamin. Sebelum melanjutkan dengan Bang Jamin, saya akan menyapa kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro. Selamat sore, Bang Yonatan. Selamat bergabung pada sore hari ini. Sore, Mbak Caca. Bang Yonatan, tadi saya sudah berbincang dengan Bang Jamin mengenai mengapa motif pembunuhan ini tidak dibuka secara terang benderang. Justru malah apa yang disampaikan oleh Kabar Reskrim pada konferensi persnya justru makin banyak membuat pertanyaan di publik. Tanggapan keluarga sebenarnya seperti apa? Padahal keluarga tidak kenapa-kenapa. Justru kepolisian yang katanya ingin menjaga perasaan, salah satunya adalah perasaan keluarga. Baik, Caca. Jadi perlu kami sampaikan lagi, ini kami sampaikan berulang-ulang kali. Apakah mungkin seorang melecehkan seorang istri jenderal yang kita ketahui bersama, almarhum ini sangat dekat sekali dengan Pak FS dan Ibu Klise, bahkan sudah dianggap anak sendiri begitu. Perihal terkait dengan yang rame-rame ini, itu kan dari pejabat publiknya berbicara. Silakan publik menagih apa maksud penyampaian dari pejabat publik tersebut, gitu Mbak. Sebetulnya kita juga tidak mau terlalu lagi fokus kepada motif ini. Kita lebih ke arah menuntut keadilan, konstruksi hukumnya ini harus diperbaikin karena sejak awal sudah ada rekayasa, begitu Mbak. Baik, tapi motif ini kan juga menjadi salah satu yang penting untuk diketahui, demikian. Dan menurut kuasa hukum bahwa tadi dinyatakan bahwa apa mungkin dilakukan pelecehan seksual. Rekan Anda Bang Kamarudin sempat menjelaskan bahwa ada dugaan lain sebenarnya di balik kejadian ini. Dugaannya apa Bang? Boleh dijelaskan kembali? Ya, yang perlu kami sampaikan itu adalah yang kita lihat lagi ini, peristiwa ini kan berubah-berubah. Ya, ada lagi info setelah tembak-menembak karena melihat putri dilecehkan di rumah dinas. Terus kemarin pengakuan tersangka bilang emosi karena peristiwa di Malang. Nah, ini artinya sudah mau masuk skenario lain ini kalau begini. Nah, kita jangan sampai terjebak. Kalau untuk yang disampaikan Pak Kamarudin itu, ya yang sudah seperti saya bilang, ya sudah dikantongi lah sama penyidik. Sudah dikantongi, berarti pihak kuasa hukum juga sudah mengantongi bukti-bukti tersebut? Ya. Sudah ada bukti apa yang dikatakan oleh Bang Kamarudin? Kami juga tidak mau memperkeruh dengan motif-motif tadi, ya, yang saya sampaikan tadi. Jadi yang kami bilang, apakah mungkin
seorang ajudan yang sangat disayang oleh Bapak dan Ibu Jenderal ini lakukan yang dituduh-tuduhkan seperti itu lah. Baik, pertanyaannya kemudian pelecehan seksual terjadi di Magelang dan kemudian dilaporkan di Jakarta Selatan. Saya mau ke Bang Jamin terlebih dahulu. Dalam hukum Indonesia, apakah hal tersebut dimungkinkan, Bang? Suatu tindak pidana dilaporkan di kota yang berbeda dari kejadian tindak pidana tersebut? Ya, dalam konteks pidana kita mengenal konteks locus delicti atau tempat di mana terjadinya tindak pidana. Nah, tempat di mana tindak pidana terjadi tersebut adanya di mana? Kalau adanya di wilayah kewenangan kepolisian daerah di sana, ya tentu laporannya di daerah sana. Kecuali kalau dia laporannya di Kabarreskrim, karena Polri Kabarreskrim itu kan nasional ya, bisa ya. Laporannya di di Polres Jakarta Selatan, tentu harusnya kejadiannya di Polres Jakarta Selatan, wilayah kekuasaannya. Karena nggak bisa nyebrang itu sampai ke Magelang begitu ya, nggak bisa. Ya, jadi kecuali Kapolri itu bisa sampai sana begitu. Jadi memang harusnya dilaporkan di sana kekuatan pelecehan seksualnya begitu kalau memang ada terjadi. Nah, itu juga suatu argumen baik juga saya kira, kenapa ya kalau dilakukan di sana. Jadi kemungkinannya nggak ada laporan terkait itu. Nah, karena kita lihat harusnya dilaporkan di wilayah Magelang begitu. Baik, Bang Yonatan, apa yang dikatakan Bang Jamin ini mengatakan jika benar terjadi adanya pelecehan mestinya dilaporkan di Magelang. Apakah ini salah satu konstruksi hukum yang ingin dibenarkan yang tadi setelah disebutkan oleh Bang Yonatan? Ya, saya setuju dengan Pak Jamin. Ya, sudah jelas harusnya laporannya kalau memang dilecehkan di Magelang. Kalau menurut saya ini pengakuan tersangka ini kan sah saja, tapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, hati-hati kita masuk dan terjebak lagi di skenario kedua. Maka dari itu terserah tersangka mau ngomong apa, tapi kan ini kita sudah tahu dari awal direkayasa, bahkan cerita pelecehan seksualnya ini juga sudah terbantahkan begitu, yang dilakukan di rumah dinas tiba-tiba berubah ke Magelang. Kalau di Magelang laporannya ke Polres Jakarta Selatan. Nah, ini kan konstruksinya memang harus diperbaiki dari awal sambil dikejar terus bukti material nanti untuk kita buktikan di persidangan. Oke, baik. Berarti ini salah satu konstruksi hukum yang harus dibenarkan. Apalagi yang menurut pihak kuasa hukum ini harus dibenarkan biar tidak ada skenario selanjutnya nih? Ya, baik Mbak Caca. Jadi ini adalah momentum bagi kepolisian untuk mengembalikan marwahnya karena tergerus di mata masyarakat adanya narasi palsu. Ya, kita juga mengapresiasi pihak kepolisian yang sudah berani bertindak dengan tegas. Kemudian kan ada yang sedang diperiksa ya secara etik, ada 31 polisi dan 11 ditaruh di tempat khusus begitu. Harapan kami dari keluarga dan tim kuasa hukum, jika terbukti melanggar etik dan ada unsur pidananya, segera limpahkan ke Barreskrim dan ikuti proses pidananya. Dan jika terbukti ya harus dibuktikan dengan tidak hormat, karena keluarga ini sedang betul-betul mengejar keadilan bagi almarhum dan bagi keluarga korban. Baik, mengenai kasus pelanggaran etik, saya mau ke Bang Jamin. Bang Jamin, sebenarnya Ferdy Sambo pada awalnya ini diduga melakukan pelanggaran etik dan kemudian karena terbukti, bukan terbukti, karena disangkakan ada bukti-bukti yang kuat kemudian menyangkakan Ferdy Sambo ini menjadi otak pelaku dan kemudian ditersangkakan dan akhirnya kasusnya masuk ke pidana. Apakah hal tersebut bisa saja terjadi bagi para perwira lainnya yang saat ini masih tersangkut dalam kasus dugaan pelanggaran etik, Bang Jamin? Ya, kalau pelanggaran etik itu ada Komisi Dewan Etik yang akan memeriksa mereka ya, Dewan Etik, dan memutuskan apakah ini dalam lingkup kesalahan berat, kesalahan ringan, atau tidak terbukti ada kesalahan kode etiknya. Nah, kalau kesalahan kode etik sudah dilakukan, kemungkinannya bisa kena begitu, karena
Ini tidak selalu ya, tidak selalu saya katakan. Tapi pada umumnya kalau ada orang melakukan suatu kesalahan etik yang sifatnya ada unsur pidananya bisa dipidana. Tapi juga dalam konteks pidana tidak perlu etik juga kalau dia terbukti melakukan pidana, sudah buktinya itu dia pelanggaran etik. Jadi kalau udah kena pidana pasti ada pelanggaran etiknya begitu. Tapi kalau pelanggaran etik belum tentu ada kena pidananya begitu. Jadi tergantung kepada fakta. Kalau pidana itu yang penting di pasal 184 itu terbukti ada 2 alat bukti. Kita menyatakan seseorang itu telah melakukan tindak pidana. Ada mens reanya, kasus seriusnya, jadi dasar. Baik. Itulah yang menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tidak harus dahulu ikan kesalahannya dalam kode etik profesi. Tapi apakah berarti itu artinya pihak kepolisian ini juga memiliki tanggung jawab untuk membuka seluas-luasnya tidak hanya kasus pidananya namun juga kasus pelanggaran etiknya yang saat ini sedang berjalan, Bang Jamin? Ya, ini pelanggaran kode etik ini memang sifatnya pemeriksaannya rahasia, Mbak. Jadi agak sulit karena itu menyangkut tentang profesi, ya, profesi kepolisiannya begitu. Kecuali ada atensi cukup besar dari masyarakat untuk ingin dilihat dan pemerintah menyediakan, membolehkan begitu. Jadi tergantung Pak Presiden sebagai kepala pimpinan kepolisian tertinggi ya. Nah jadi dia bisa juga menyatakan kepada Kapolri supaya seluas-luasnya termasuk dalam pemeriksaan kode etik. Nah itu bisa saja terjadi gitu. Bang Yonatan, bagaimana komentarnya bahwa tadi apa yang dikatakan oleh Bang Yonatan mengenai pemeriksaan kode etik ini sebenarnya adalah bisa dikatakan rahasia kepolisian sehingga tidak memiliki tanggung jawab untuk dibuka ke publik? Ya, Mbak Caca, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, buka semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, tidak usah ragu. Sampai 4 kali Pak Presiden mengeluarkan instruksi agar ini segera dituntaskan. Ya artinya kita juga harus tahu sebetulnya masyarakat ini. Karena mau bertanya-tanya masing-masing dari oknum ini apa. Karena itu kan menyangkut juga ke konstruksi hukum. Nah kami kan wajar memiliki ketakutan-ketakutan. Ini bisa dirubah-rubah lagi nanti kalau nggak dibuka. Jadi kami berharap bisa dibuka kepada publik. Sehingga membantu juga untuk proses penegakan hukum ini jalan dengan transparan, begitu Mbak. Baik, pertanyaan terakhir mengenai yang tadi Bang Yonatan katakan dibuka ke publik sebelum persidangan. Karena kepolisian menyatakan bahwa motifnya nanti semua akan dibuka kok dalam persidangan. Namun ada kekhawatiran nih, saya mau ke Bang Jamin, ada kekhawatiran bahwa bisa saja kan sebenarnya sidang itu akan dilakukan secara tertutup, Bang Jamin. Oh, enggak. Kalau sidang apa nih? Kalau sidang di pengadilan atau sidang kode etik? Sidang di pengadilan. Oh, sidang pengadilan, kalau konteksnya pembunuhan pasal 340, 338 itu nggak ada. Ya, yang tertutup itu nggak ada kekerasan seksual, ya, pemerkosaan, ya. Nah itu sidang anak, ya. Oh, ini nggak ada kemungkinan untuk tertutup, ini pasti terbuka untuk umum karena menyangkut tentang 340, 338. Jadi bukan merupakan pengecualian dilakukan sidang penutup gitu. Jadi tidak bisa pengecualian jika dikatakan motifnya adalah pelecehan seksual karena pasal yang disangkakan adalah pasal pembunuhan berencana, seperti itu ya Bang Jamin? Ya, kalau pelecehan seksual kan sampai sekarang kita nggak tahu kasusnya, kita nggak jelas juga ya, sampai di manakah, prosesnya seperti apa, kita kan nggak tahu ini cuma isu-isu yang disampaikan begitu. Yang ada yang pasti sekarang tersangkanya sudah ada terkait dengan 340 dan 338. Dengan demikian inilah yang segera harus dibawa ke pengadilan dan ini tidak bisa dijadikan sidang tertutup, harus terbuka untuk umum begitu. Baik, Bang Jamin. Ya, jadi hasil otopsi dan segala macam aja dimintakan terbuka. Padahal dalam KUHP itu tidak ada kewajiban untuk membuka, tapi karena dia atensi yang cukup besar, tadi sudah dikatakan lawyernya juga 4 kali Pak Presiden sudah mengingatkan supaya ini terang benderang, jangan ada yang ditutup-tutupin. Jadi saya kira pengadilan nggak berani ini. Sama aja ya, artinya tidak ada acara pidana yang dia menjadi tertutup, kali peradilan anak ya. Baik, Bang Jamin. Terima kasih pakar hukum pidana Jamin Ginting dan Bang Yonatan.
Kita akan terus nantikan bagaimana perkembangannya dan akan kita kawal bersama. Terima kasih telah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Yonatan Baskoro pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Caca, Pak Jamin.